alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'izatina bimailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim apa namanya Bu? Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Ketua YPI Bapak Kiai Agus Sriyanto. Mudah-mudahan kita doakan biar supaya sekolahnya ini semakin banyak siswanya, biar ibu-ibu semuanya berkah semuanya, mau pulang bawa berkat semuanya, biar sehat semuanya, bapak-bapaknya biar sehat semuanya, rezekinya panjang-panjang. Panjang apa banyak Pak? Kalau panjang-panjang ibu-ibu biasanya udah seneng aja dia. Ibu kalau ditanya, dipanggil ibu, jawabannya di. Kalau saya bilang ibu-ibu, jawabannya berarti ya tes vokal. Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. Enak nih Ustaz berarti nenek-nenek. Tapi alhamdulillah di depan ini gak ada nenek-nenek. Gadis tahun 45. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah biasanya hujan terus Pak. Tadi Pak Kiai harus bilang, wah alhamdulillah ini izin Allah kita bisa berjumpa mengkaji bagaimana kita mendidik anak kita. Tanya, emang ibu kota Bandung Priangan? Ya Allah, Bandung ibu kota jauh banget. Anak kita nggak tahu mana ya Priangan. Ya Allah, diajarkan wajar saja. Nah, artinya apa? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Kalau kita pengen tadi ingin anak kita jujur, Rasulullah luar biasa. Rasulullah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah jujur bukan ketika menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, Rasulullah sudah jujur, betul atau tidak? Wajar saja kalau Nabi Muhammad jiwanya luar biasa, memiliki akhlak yang luar biasa, dikenal dengan namanya Al-Am. Dulu Rasulullah jujur dikenal dengan Al-Amin. Sekarang Al-Amin masih di penjara. Betul atau tidak? Nah, saya bergaya dulu. Nanti monyong itu ya. Udah. Ibu-ibu, jamaah, alhamdulillah. Kita kembali. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleh, bukan orang lain, tapi kita dulu yang memulai. Kalau kita rajin berjamaah, anak insya Allah rajin berjamaah, amin. Kalau kita rajin sedekah, insya Allah anak kita rajin sedekah, amin. Ya Robbal. Ini kita lihat alhamdulillah yayasan setiap bulan menurut Pak Kiai bilang 1.500 jamaah disantuni. Semoga sekali lagi kita doakan biar berkah, biar banyak muridnya, dan kita semuanya bisa panjang usia kita, bisa manfaat hidup di dunia dan di akhirat, amin ya Robbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi jujur, kita dulu yang terlebih dahulu lagi-lagi yang harus jujur. Insya Allah jujur anak kita. Ini ada Bu, tukang bensin dijual, tulisannya itu dijual bensin murni, tapi dijual di pas ditanya sama Ustadz, katanya jual bensin murni, kok ini dicampur? Begini Ustadz, kebetulan istri saya namanya Murni, jadi saya nggak jujur. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jujur bukan untuk orang lain, buat siapa Bu? Buat kita sendiri. Kalau ibu rajin bersyukur pun bukan untuk orang lain, buat siapa Bu? Buat kita sendiri. Kalau ibu-ibu rajin memuji suaminya, insya Allah ditambah uang belanjanya, betul betul tidak? Senang nih, ini biasanya begitu ya Bu ya. Kalau bapak-bapak rajin memuji istrinya, insya Allah ditambah servisnya, betul apa tidak? Kenapa bapak-bapaknya pada banyak yang poligami? Karena mencari servis yang lebih, betul apa tidak? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, Ibu, rapian mana? Ini apa ke pengajian apa di rumah Bu? Jujur, pantes aja kawin lagi. Ya Allah, makanya wajar untuk menciptakan anak kita memiliki karakter yang baik dari awal kita bentengi, yaitu keimanan. Kita bentengi iman, insya Allah terbiasa dia akan jujur walaupun tidak ada yang ngawasin. Kita latih anak kita untuk puasa walaupun ibunya tidak ada, udah terbiasa dia puasa. Jadi puasa nggak Bu? Puasa, dia akan jujur kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu, ada juga kisah ibu-ibunya jujur, suaminya bersyukur. Ibu-ibunya sama bapak-bapaknya ikut pengajian, kata Ustadz, orang yang bersyukur, orang yang jujur, insya Allah masuk surga. Rupanya ada pengantin baru Bu. Ada pengantin baru. Ketika menjadi pengantin baru, suaminya tidur-tiduran tuh di kasur. Istrinya baru mandi dari kamar, kemudian dandan. Kata suaminya, alhamdulillah, saya bersyukur punya istri cantik banget kayak mama. Istrinya jujur. Dia bilang, iya Bang, kalau Abang bilang bersyukur punya istri cantik kayak saya, kalau saya jujur, sabar banget punya laki jelek buat kayak Abang. Ya Allah, jujur dan syukur insya Allah masuk surga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jujur tadi seperti penjualan, tukang jual jeruk, tukang jual apa saja, kalau dia jujur, timbangannya benar, 1 kilo 10 on gitu tuh ya. Kemudian dia memberikan pelayanan senyum, kalau mau lebaran kasih bonus, ibu balik lagi nggak beli? Apa artinya ini? Kalau penjual dia jujur, dia baik pelayanannya, menggunakan 3M, mutu, murah, mengesankan, maka insya Allah pembeli pun akan berbuat baik terhadap dia, menjadi pembeli yang setia. Betul atau tidak? Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, buat siapa Bu? Buat kita sendiri. Kalau buruk buat siapa? Makanya ibu-ibu kalau ingin disayang oleh suami,
Ibunya dulu yang terlebih dahulu yang sayang sama suaminya, betul atau tidak? Suami ingin disayang sama istrinya, bapak-bapak dulu yang terlebih dahulu sayang terhadap istrinya. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan akhlaknya yang luar biasa. Rasulullah mendidik bukan hanya anaknya, tetapi juga melatih, mendidik istrinya dengan senantiasa memuji istrinya, karena istrinya mukanya merah-merahan, dipanggil apa Bu Siti Aisyah? Ya Umairo, wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya pesen nih kepada bapak-bapak nih semuanya. Mana nih bapak-bapaknya ya? Kelihatan. Pak, saya pesen ke bapak-bapak semuanya. Kalau sekarang punya istri hitam, jelek, adatnya gede, terus udah korengan, digaruk ngebul, jangan dipanggil, hai Hajar Aswad sini. Hajar Aswad hitam, marah nggak gini tuh? Ya Allah, melatih anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, menjadi anak yang jujur. Kita sendiri yang harus jujur terhadap diri kita sendiri dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kisah bapak-bapak semuanya. Sebelum kisah saya ingin pesan tadi kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak semuanya. Kalau bapak-bapak pesannya sangat sederhana, ada nyanyiannya. Jagalah istri. Kalau ingin disayang oleh istri, ya kan? Ada pesan buat suami, ada pesan buat istri. Mau mana dulu nih, suami apa istri? Istri dulu dah ya. Nah, jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang biasa bohongin suami? Mana dia orangnya? Mana dia? Mana dia? Insya Allah di Majelis Al-Madinah enggak bohong, jujur insya Allah. Emang kenapa lagi ikut pengajian? Ya Allah, jujur itu letaknya adanya di hati keimanan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Apa buktinya? Kadang-kadang kalau ikut pengajian pakai jilbab, kalau di rumah pengajian pakai jilbab rumah, pengajian jilbab rumah. Di sini mah insya Allah pakai jilbab semuanya. Kalau di rumah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi pesannya apa? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Relakan suami kalau kawin lagi. Kata suaminya terus. Nah, kalau suami dia memuji istrinya, dibilang apa? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Wah, ibu-ibunya itu kadang-kadang kalau disanjung kan senangnya disanjung, Bu. Betul apa tidak? Ya Allah, sebelum menjadi pengantin aja dibilang sama yang mantan pacar dulu ya, Bu. Tahu nggak sayang, wajahmu bercahaya seperti rembulan. Padahal nggak tahu rembulan bopengan. Ya Allah, mau ibu udah seneng-seneng. Betul atau tidak? Ya Allah, insya Allah mah jamaah majelis di kampus Al-Madinah, yaitu Majelis Taklim Ar-Rahman ini, insya Allah jujur-jujur semuanya. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita semuanya masuk surga semuanya, amin. Ciri-ciri orang yang masuk surga, Bu, itu mukanya bercahaya, amin ya Rabbal. Ini saya lihat ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mukanya bercahaya semuanya. Karena berwudu, bukan hanya berwudu, karena kena pantulan matahari. Betul apa tidak? Cok kali, cok galaga, cok. Ya Allah, ibu bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kadang-kadang ada istri ini
dia mendidik, dia bisa baca Quran, anaknya ingin memiliki akhlakul karimah, dia baca Quran, maka ibu-ibunya yang dulu terlebih dahulu baca Quran. Betul atau tidak? Ibu-ibu jangan malu kalau sampai detik ini ada yang belum bisa baca Quran, ngejak bu, ngejak. Pakai metode ikro boleh, langsung abah, bata gitu ya bu. Atau pakai metode zaman dulu ngejak bu. Saya dulu di Bekasi pakai metode ngejak kalau mengaji. Alif kasro i hak patah ha. Jim kasro tain jin, jin duma tain jun, jin dan mim patama tapatata lam doma lu mata lu. Istri lagi kesel banget sama suaminya, anaknya minta diajarin, dibilang bak pataba lam doma lu babalu. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu bisa ngaji, diajarkan tuh anak ngaji. Betul betul tidak? Kalau ibu tidak bisa ngaji, ada PR di sekolah. Di sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, anaknya ada tugas PR di SD umpamanya. Mak, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal berapa, Mak? Karena nggak ngaji bisa nggak jawab bu? Tanggal berapa bu nantinya? Kapan lahirnya? 12 Rabiul. Alhamdulillah. Wah itu ibu-ibu karena ngaji, insya Allah bisa tuh ngasih jawaban anaknya. Karena ibu-ibunya nggak ngaji. Kata ibunya bilang, sana tanya sama bapak kamu itu. Bapak kamu itu juara itu. Juara tingkat RT. Bukan ngaji, gaple. Akhirnya datang ke bapaknya. Ayah, kata mama, katanya, apa ayah bisa? Ini ada pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tahun gajah? Dia bingung. Dia jawabannya apa? Karena waktu itu nggak ada tahun monyet. Ya Allah. Kita harus dulu kalau pengen anak kita jujur, kita dulu yang jujur. Kalau kita ingin anak kita sering baca salam, ucapkan salam dalam rumah, adalah salah satu pendidikan anak yang soleh dan yang soleh. Kita dulu yang dalam. Kalau masuk assalamualaikum, bapak-bapaknya ucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, cium tangan, dicium. Kadang-kadang apa? Disiapkan tuh suaminya karena dari habis pulang kerja, air anget. Ditanya, ayah mau kopi, mau susu, mau teh. Nah, spray udah mama rapiin, udah ganti spraynya. Ya Allah, itu indah rasanya saling menghormati, saling sayang. Kalau udah terbiasa salaman, anak kita ajarkan salam. Insya Allah sudah nenek-nenek kalau masuk ke rumah kita itu salam lagi ya bu. Insya Allah ini pendidikan. Makanya kata orang Bogor, any first we make habit and the last habit make you. Tahu artinya bu? Bu, tahu artinya? Tahu, saya juga nggak tahu artinya bu. Apa tuh artinya? Any first we make habit, yang pertama kita yang menciptakan kebiasaan. Dan nanti akhirnya kebiasaan itu yang terbentuk. Kalau ibu terbiasa pakai jam tangan satu, ya kan? Tiba-tiba mau pengajian nggak pakai jam tangan, balik lagi nggak bu? 20 meter bu. Balik lagi ngapain? Ketinggalan. Ya Allah, itu karena kebiasaan. Kalau kita punya anak tadi biasa salam, menjadi insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Gak usah takut-takut punya anak banyak. Karena kenapa? Banyak anak banyak rezeki. Di sini ada nggak yang punya anak 12 orang? Mana dia orangnya? Ada nggak yang punya anak 12 orang bu? Karena dia sering berdoa seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya sebelum dilahirkan.
Dia sering senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah anak saya menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Ketika sudah lahir pun didoakan mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya, maka insya Allah nanti anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Datang Bu, pas lebaran datang ke rumah ibu. Assalamualaikum. Bubur sumsum pada gengnya. Assalamualaikum semuanya. Yang dijawab belakang, bubur sumsum dimakan bokir. Waalaikumsalam, silakan mampir. Masuk dibuka. Assalamualaikum Ma, mohon maaf, saya anak pertama datang Bu pas lebaran. Ma, saya nggak bisa ngasih apa-apa sama mama nih, cuman ngasih berapa? Ngasih duit 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Anaknya 12 Bu. Anak kedua datang ngasih 5 juta. Alhamdulillah. Ibu dikasih duit 5 juta, keluar air mata Bu. Sampai senengnya, harunya itu, jangankan 5 juta, 50 ribu itu senengnya minta ampun, betul ya? Udah keluar air mata, udah senengnya. Anak kedua ngasih 5 juta. 3, 4, 5, 12, berapa Bu? 5 juta. Kalau dihitung berapa Bu? Nah, 5 dikali 12 berapa Bu? 60 juta. Alhamdulillah. Apa anak-anaknya pada pulang semuanya. Ketika anaknya pulang semuanya, namanya ibu-ibu masih nangis aja, masih kurang aja. Betul apa tidak? Pas ditanya sama suaminya, Ma, kenapa mama ini kok masih nangis aja? Kan anak kita udah pulang. Kenapa mama nangis? Kata istrinya, saya nyesel ayah, nyesel punya anak 12, coba 30. 150 juta. Betul apa tidak? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Taufik Kulwan dijelaskan, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan yang solehat, ada 2 caranya. Ada berapa Bu caranya? Ada 2. Yang pertama, ini sebelum kita lanjutkan, ikan paus makan permen, aus men. Ikan paus makan permen, aus men. Mana ya ikan paus makan aus men, terus aja kita. Ikan paus makan aus men ya. Udah ya? Selesai nih? Hah? Terus selesai? Tukang parkir terus. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana tadi? Nah, menurut Syekh Taufik Kulwan ditegaskan bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang soleha, memiliki karakter yang baik, dia jujur, dia disiplin, dia rapi. Makanya ada 2 caranya. Ibu-ibu pada bawa buku nggak? Bu, pada bawa buku nggak? Bawa pulpen nggak? Bawa tasbih kagak? Bawa Quran kagak? Makanya resep Bu, kalau ibu pengen ilmunya bermanfaat, nanti selesai kajian, setelah tablik akbar dimanfaatkan, jangan lupa Bu, dibiasakan bawa ada 3 resep Bu. Yang pertama bawa buku dan pulpen. Apa Bu? Pertama bawa apa? Buku dan pulpen agar dicatat bagaimana yang bisa diambil
amalkan dalam sehari-hari. Yang kedua, bawa tasbih sama Al-Quran, nanti dicocokkan tuh Al-Qurannya. Tapi yang ketiga ini yang sangat penting, jangan lupa bawa plastik, Bu. Bawa apa, Bu? Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat. Anak pitik dimakan, ambil plastik, bungkus. Makanya ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu-ibu ini berbeda sama bapak-bapak. Betul nggak? Dari wajahnya juga beda. Nah, ibu-ibu biasanya kalau ngaji, kalau nggak bawa plastik, bawa selampe itu. Buat apa? Kalau ada makanan di bung. Makanya wajar ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, yang paling baik pergauli, yang kami pergauli orang tua kami itu siapa? Bapak atau ibu? Jawaban Rasulullah apa? Ibumu, ibumu, ibu, baru bapak. Bap ibu disebutin berapa, Bu? 3. Bapaknya disebutin? Bap ibunya 3. Bapaknya, ibunya, bapaknya. Bapak lain artinya ya. Nah, ini kembali. Tadi dalam kitab Tarbiyatul Aulad telah ditegaskan untuk mendidik anak ada 2 caranya. Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum dilahir. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mendidik anak setelah dilahirkan. Ini cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah? Yang pertama, kita upayakan mencari rizki yang halal dan yang thayyib. Betul apa tidak? Bukan Mang Thayyib. Mang Thayyib nggak pulang-pulang. Kalau sekarang bukan Mang Thayyib, Munaro, Bang Ocit. Munaro. Repet. Hafal bener, Ustaz. Munaro. Ibu-ibu itu kalau nyanyian hafal semuanya. Bang Ocit sampai tenar. Berebut tuh sama Munaro, bapaknya berebut. Betul apa tidak? Saya bukan nonton, nemenin istri. Ya Allah, kadang-kadang Ayu Ting Ting pakai minyak wangi, pakai dinyanyiin. Biasanya tak, biasanya tak, saya cemburu. Hafal semuanya. Gimana? Solalilali, solalilali. Masya, ya Allah, ibunya hafal bener. Coba sekarang kita rubah, nyanyi jadi sholawat dah. Jangan solalilali, tapi ininya apa namanya, melodinya, nadanya solalilali. Sholatullah ala toha sholalilali. Aduh, Masya, itu yang ditegaskan oleh Sataufikulwan. Bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah? Pertama, mencari rezeki yang halal. Insya Allah saat kita makan, saat kita minum, menjadi darahnya darah yang halal, jadi bersih, hatinya menjadi bersih, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal.
Yang kedua, kalau sudah menjadi anak, itu jangan lupa Bu, dibacain Al-Quran, dibacain sholawat. Dibacain sholawat itu kan enak. Ya, lagi hamil kita bacain sholawat, enak gak kira-kira itu? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib. Salawatullah. Yuk bersama-sama kita baca dalam hati kita semuanya. Kita dalam hati dan lisan kita. Ya Nabi salam alaika. Itu yang membacanya memperoleh ketenangan Bu, memperoleh ketentraman. Coba Bu, kalau kita lagi hamil nyanyinya lagu dangdut Bu, nyanyi dangdut tuh gak sesuai dengan kondisi. Kalau baca sholawat pagi enak cocok, sore cocok, maghrib, isya, subuh itu cocok aja. Ibu lagi hamil itu dinyanyiin bukannya baca sholawat, tetapi bacanya selamat malam tangari. Cocok nggak Bu? Selamat malam. Kata bayi siang mak. Ya Allah, itu masih untung. Ibu-ibu lagi galau, jadi janda, nyanyi lagu duda apa janda itu? Baru sekarang, oh aku rasakan, lalala, tak punya suami, rasanya kesepian. Itu bayi gelisah. Kata bayinya, kasihan ya lu mak. Ya Allah, kita bacakan mendidik anak menjadi anak yang soleh. Enggak langsung udah besar, tetapi dari prosesnya. Ketika hamil dibacakan sholawat. Karena banyak teori dari Amerika, dari Barat yang menyatakan anak itu peka terhadap lingkungan. Kalau dia sering dibacakan Al-Quran, sering dikaji tafsir, maka keluar lagi bayinya menjadi ahli tafsir. Amin ya Rabbal. Kenapa Husin At-Tabai dia bisa hafal Quran dalam usia 3 tahun? Karena bapaknya, ibunya baca Quran terus, hafal Quran terus. Lah, ibu-ibu bukan baca Quran, nyanyiannya apa Bu? Minyak wangi, ocit. Ya, kita didik tarbiyatul aulad qabla wiladah, saat lagi dalam kandungan. Bahkan Rasulullah menyatakan saat ibu-ibu bapak-bapak berhubungan suami istri jangan lupa tuh baca doa Bu, baca doa. Nah, karena kenapa? Saat baca doa insya Allah setan gak ikut intervensi, setan tidak ikut campur tangan nanam saham, betul atau tidak? Kalau ibu nanti pas malam Jumat tanya suaminya, ya udah baca doa belum? Kalau belum turun. Mendidik anak menjadi anak yang soleh, tarbiyatul aulad qabla wiladah. Sebelum dilahirkan, pas dilahirkan bagaimana caranya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita akikahin, dipotong, disedekahin, dikasih nama, betul atau tidak? Karena doa itu nama. Anak sekarang kan nggak mau Bu, namanya apa namanya? Ibrahim nggak mau, Lukman udah ketinggalan zaman, namanya apa? Brown, namanya Alex.
namanya yang lain-lain. Nah kadang-kadang ada tuh kayak orang Sunda atau orang Jawa itu ingin anaknya menjadi anak yang soleha, ingin pakai jilbab. Namanya Rokmini. Kira-kira menjadi anak yang soleha nggak? Dari namanya udah Rokmini. Ya Allah, dikasih namanya Tuti. Di sini ada yang namanya Tuti. Habis kentut. Pengen anak kita sukses, namanya enggak sesuai dengan harapan. Di sini ada yang namanya Pugimin, Pak. Namanya Wakimin, Pugimin. Nah, coba kita lihat kalau dalam bahasa Indonesia min negatif atau positif, Bu. Jadi bagaimana mungkin anak kita menjadi sukses namanya aja udah min. Ya Allah, ini kadang-kadang ibu-ibunya kasih nama. Kalau dalam hadis dinyatakan kan kullu mauludin rohina bi aqiqatihi tutbahu anhu yawma sabihi wa yusamma. Dikasih nama, kasih nama kadang-kadang Bu sekarang bukan lagi tren lagi. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an udah zamannya lagi. Sekarang perpaduan suami istri, betul atau tidak? Suaminya namanya Muhammad Nur. Istrinya namanya Dina, jadi anaknya Nurdin. Berbela. Nurdin itu pun masih untung digabung, Bu. Namanya ada artinya. Nur artinya cahaya, din artinya agama, cahaya agama. Lah kalau suaminya namanya Firdaus, istrinya Ainun, dikasih Fir'aun. Ya Allah, kasih nama yang baik. Muhammad Zain, orang yang terpilih, Zain perhiasan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya menjadi perhiasan di tengah-tengah umat semuanya. Karena mohon doa Bu, nanti malam saya juga ngisi di Pasar Kemis Bu. Jadi hari ini muter-muter, nanti di Pasar Kemis. Doakan dia supaya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Ini yang perlu diingat semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama tahu artinya. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah aja bisa buat nama nggak Bu? Tuh bersama-sama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, bapak semuanya, nah ini karena mau hujan nih ya. Nah, terus apa sudah nih? Terus udah nih kan? Udah hujan ya? Jadi yang sangat penting Bu, tadi dalam Al-Fatihah saja, sekali lagi sebelum kita akhiri, semoga hujan, kalau diberikan hujan yang berkah buat kita semuanya. Sekali lagi, dalam surah Al-Fatihah aja kita bisa ngambil anak kita menjadi anak yang soleh. Lahir anak pertama ada lafaz Allah. Allah ada lafaz jalalah, hanya Allah. Karena anak kita laki-laki namanya jadi Abdul. Lafaz ada Ar-Rahman, anak kedua lahir jadi Abdul. Ada lafaz Ar-Rahim, anak kita jadi lafaz Malik, anak kita jadi. Itu kalau kita mau panggil pada main Bu, nggak usah satu-satu. Wahai Abdullah sini, wahai Abdurrahman sini, nggak usah panggil. Wahai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Baik, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu jawab salam belum kompak. Betul atau tidak? Ayo ting ting makan kompak, yang penting Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan punya rumah.
Yang sudah punya rumah, mudah-mudahan rumahnya bagus. Yang belum pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah pergi haji bisa balik lagi. Yang nggak jawab masuk angin. Bercanda Bu ya. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna bid-din. Amin. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Taklim, apa namanya Bu? Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Ketua YPI Bapak Kiai Agus Sriyanto. Mudah-mudahan kita doakan biar supaya sekolahnya ini semakin banyak siswanya, biar ibu-ibu semuanya berkah semuanya, mau pulang bawa berkat semuanya, biar sehat semuanya, bapak-bapaknya biar sehat semuanya, rezekinya panjang-panjang. Panjang-panjang apa banyak Pak? Kalau panjang-panjang ibu-ibu biasanya udah seneng aja dia. Ibu kalau ditanya, dipanggil ibu, jawabannya kalau saya bilang ibu-ibu, jawabannya berarti ya tes vokal. Ibu, enak bisa ngerjain nenek-nenek. Tapi alhamdulillah di depan-depan ini nggak ada nenek-nenek, gadis tahun 45. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah. Biasanya hujan terus Pak ya. Tadi Pak Kiai Agus bilang, wah alhamdulillah ini izin Allah kita bisa berjumpa mengkaji bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ibu, pengen nggak punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Kasih nama yang namanya soleh. Kalau perempuan soleha, ternyata tidak menjamin. Betul apa tidak? Anak kita namanya soleh, adanya soleha. Kalau kita tidak didik benar, maka anak kita juga tidak benar. Kalau anak kita didik dengan kejujuran, anak kita bisa jadi jujur nggak Bu? Kalau ibu-ibunya sayang, mendidiknya dengan kasih sayang, anak kita jadi sayang nggak Bu? Kalau ibu bapak mendidik anaknya dengan kekerasan, memukul, maka dia di sekolah juga bisa memukul. Betul apa tidak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tukang pelawak, tukang tebak-tebakan, dijamin anaknya jadi tukang tebak-tebakan. Betul atau tidak? Nah, ibu-ibunya tukang tebak-tebakan. Kenapa nyamuk bunyinya nging-nging? Apa tuh sebabnya? Wah, itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata karena ibu bapaknya tukang main tebak-tebakan, jawabannya berbeda. Kenapa nyamuk bunyinya nging-nging? Karena minum darah. Jadi bunyinya apa Bu? Nging-nging. Coba kalau minum bensin,
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Kali lagi, cok gali cok galaga cok cok. Semuanya tergantung bapak-bapak, ibu-ibunya yang mendidik anaknya. Wajar saja kalau Kanjeng Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan ke muka bumi